Assalamualaikum, hai teman sejawat semuanya. Masih dalam edisi Sharing is Caring. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang fetal position mechanic di dalam labor and delivery sebenarnya. Jadi dalam 30 hari ke depan kita masih tetap akan belajar semua materi yang sering dan selalu ada di soal prometric exam ataupun Persian PU exam. Terus kita akan belajar tentang soal-soalnya setelah semua materi selesai juga. So, buat teman-teman yang masih bercita-cita untuk ke negara Middle East, entah di Saudi Arabia, di Kuwait, di Oman, di Qatar, di Abu Dhabi, oke, kita belajar bareng ya. Oh ya, buat yang udah kenal aku, hai, kita ketemu lagi. Dan buat yang baru tahu channel ini, kenalin, aku Rima, aku register midwife, spesialis bachelor midwife yang memiliki Saudi Council dengan one shot exam. Aku berpengalaman 2 tahun di Departemen Labor and Delivery di Maternity and Children Hospital under Ministry of Health-nya Kingdom of Saudi Arabia, tepatnya di Qasim Province. Dan aku juga seorang tutor prometric exam yang udah banyak bantu teman sejawat kita bidang lulus ujian prometric exam. So, we will start our class today about fetal position mechanic, the geometry of delivery, fetal position in the pelvis, mulai dari definitionnya, diagnosis, dan clinical significance-nya. Okay, we will move to the next slide. The 3 mechanical variable. First one is fetal lie, the second one is presentation, and the third one is attitude. So, fetal lie ini tuh hubungan antara maternal long axis dengan fetal long axis ya. Relationship of the fetal long axis to the uterine long axis. Jadi ada 3 nih. First itu longitudinal yang paling sering, yang kedua transverse, yang ketiga itu oblique. Bisa kelihatan ya. The second one is a presentation. Nah, presentation ini adalah the part of the fetus entering the pelvic inlet. Apa yang paling pertama masuk ke pelvic itu? Apakah cephalic? Kalau cephalic sudah pasti head. Apakah bridge? Secara bridge yang pasti masuk itu buttocks-nya atau pantatnya. Atau shoulder, pasti acromion-nya. Sedangkan attitude adalah the degree of flexion or extension of the fetal head. Oke, kalau misalnya di kepala nih, berapa degree tuh? Berapa derajatnya kayak gitu. Kalau normalnya dia itu full flexion ya, chin to chest. Kalau abnormal dia extension. Ya gimana mau lahir kalau posisinya abnormal ya. Oke, teman-teman bisa lihat nih dari gambar. Di posisinya seperti ini, itu adalah longitudinal, terus transverse, habis itu oblique kayak gini. Terus ini adalah pelvis. Ini penurunannya nih. Bagian apa nih yang turun ini kan kepala ya. Terus ini berapa derajat dia ke sini? Ini harus mendekati chest, benar-benar mendekati chest. Oke. Deciphering the 3 letter codes. Jadi cara menentukannya, reference yang pertama itu ada R sama L. R ini for right, sedangkan L itu for left. Jadi mana nih? Right mother side atau left mother side? Kanan ibunya atau kiri ibunya? Sedangkan presenting part itu ada S itu for sacrum, M itu for mentum, O itu for occiput. Ya ini paling sering ya. Terus M itu for mentum, SC itu for scapula. Presenting part itu bagian yang teraba. Apa yang teraba? Terus habis itu kuadran. Apakah dia di posterior belakang, atau dia di anterior depan, atau transverse? Key insight-nya, position refer to relationship of the presenting part to the mother pelvis ya. Ini hubungannya antara presenting part sama mother side-nya. Ini sering ada di ujian, bentuk soalnya itu seperti apa nanti. Yang kalau LOP, ROP, nah kayak gitu. Itulah. Disinilah fungsinya kita mempelajari fetal position. The pelvic coordinate system, ini pelvic ya, ini pelvic dari sini nih. Berarti ibunya berdiri di sini toh, berdiri. Ini berarti ini kanan ibunya,
kanan. Oke, kalian bisa bayangkan ya, ini kiri. Kalian bisa bayangkan posisinya. So, terus ini anterior dia dekat arah pubik, sedangkan posterior dia dekat arah sacrum. Transverse ya dia midway di sini lah, between anterior sama posterior. Oke, udah ada gambaran ya. Next, the ideal alignment occiput anterior. LOA, oh my god, I'm so sorry, what is this? Okay, we will move to this. LOA, left occiput anterior. Ini anterior ya, ini depan, ini posterior, ini belakang. Nah, inilah si segitiga ini itu adalah ubun-ubun kita. Jadi ke arah mana dia itu? Ke arah mana dia? Jadi kalau misalnya ke sini kan ini posisinya tuh kayak flexion kayak ini. Nah, kayak gini sebenarnya kepalanya tuh. Oh my god, kenapa dia jadi bundar ke arah sini? Makanya dia left occiput anterior. Nah, ini kan left ibunya, berarti arahnya left. Terus kan kepalanya occiput. Ini kan terabanya kepala, ya udah occiput. Dia ke arah mana nih? Ya udah, ini kalau ke arah pubis kan berarti di anterior. Nah, habis itu sebaliknya kalau ROA, right occiput anterior. Oke, lihat nih, ini posterior, ini anterior, ini kiri, ini kanan. Oke, berarti kan dia menghadap ke kanan nih, ke kanan sini toh, ke kanan nih. Kalian lihat kan bentukannya ke sini. Oke, habis itu ini anterior, dia mengarah ke pubis kan. Nah, makanya dia right occiput anterior. Description: occiput faces the mother anterior pelvis ya. Why this matter? Karena align best with the curvature of the pelvis. Status most common, most favorable for vaginal delivery. Ini yang most favorable for vaginal delivery ya. Terus malposition entah posterior atau transverse. Kalau posterior dia itu sunny side up. Misal nih, ini occiput, ini kan kepala ya. Occiput faces posterior pelvis. Ini tuh mengakibatkan back labor, sangat sakit banget, dan penurunannya, descent-nya itu, kepalanya itu, penurunan kepala baby itu akan sangat lama. That's why di sini kita juga mengarahkan beberapa posisi seperti walking atau squatting supaya kepala babynya itu muter jadi anterior supaya cepat lahirannya. Nah, kalau di soal yang bisa menyebabkan back labor, terus back ache atau sakit pinggang ya, itu pasti sudah posterior posisinya ya. May require instrumental delivery. Kalau dia nggak bisa reposition sendiri dengan posisi squatting atau walking, itu biasanya kita boleh pakai instrumental delivery, either itu vakum or forceps. Tapi di soal yang dia tanyain adalah si LOA tadi kan, ini yang most favorable. Terus habis itu dia nanya yang sakit. Nah, yang sakit itu biasanya posterior. Pokoknya ingat aja posterior. Selanjutnya transverse. Jadi occiput faces the side. Ini lihat ya, kelihatan. Di rada miring kayak gini sebenarnya. May require manual rotation or C-section. Tapi better C-section sih rata-rata. Oke, next bridge presentation. Berarti ini yang teraba itu sacrum. Kalau cephalic tadi yang teraba kan kepalanya atau vertex. Oke, variable change. O itu occiput, S itu sacrum. Dari O tadi occiput kan, sekarang kita ke sacrum. Ini pantat baby nih. Kalian bisa bayangkan kan, ini pantat baby. Nah, LSA itu left sacrum anterior, RSA right sacrum anterior, LSP left sacrum posterior, RSP right sacrum posterior. Clinical reality, high risk for complication often indicates plain cesarean section. Mostly kalau ada soal tentang sacrum, bridge, itu better amalia, cesarean section. Rata-rata di soal kayak gitu sih mengarahkannya, karena itu sangat high risk sekali ya.
Next, palpation landmark what the finger feels. Jadi pada saat vaginal examination itu kita apa nih yang kita raba? Kalau dia vertex presentation, kita akan posterior fontanel. Kita akan teraba posterior fontanel yang triangle shape itu, yang tadi yang kita bilang ini. Oke. Next, face presentation. Jadi kalau face presentation kita teraba apa? Teraba hidung, teraba mulut, teraba mata. Kalau bridge presentation kita teraba apa? Teraba buttocks, pantatnya, sama ischial tuberosities. Kalau shoulder presentation kita teraba apa? Acromion or clavicula. Oke. Anyway, kalau seandainya agak berisik, maaf ya teman-teman, ada mobil sedang lewat. Next, kita lanjut. Clinical significance and outcome. Oke, optimal geometrinya kita itu yang posisi paling bagus adalah OA, occiput anterior. Entah itu right atau left, tapi mostly itu sebenarnya left-nya ya. Normal vaginal delivery sama best alignment with pelvic curve. Kalau difficult geometry jangan lupa ingat occiput posterior ini juga akan ada di soal yang bisa menyebabkan back pain, prolonged labor, back pain, sama potential for instrumental delivery. Terus obstructed geometry ada transverse sama bridge. High risk for complication, manual rotation untuk transverse atau amalia, C-section atau untuk bridge. Better kayak gitu sih. Next itu clinical application 39 weeks. Kalau 39 weeks ya. Oke, kita lihat. Patient in labor, 39 weeks gestation, vaginal exam finding posterior fontanel. Oke, ingat posterior fontanel. Palpated near the left anterior quadrant. Di sini kita udah bisa lihat. Oke, berarti left. Kalau ini posterior fontanel, berarti sudah pasti apa? Ini teraba head kan? Kalau head apa? Atau vertex ini teraba apa? Occiput. Dan nol sekali. Occiput. Habis ini anterior. Dia udah ngomong anterior, berarti LOE ini posisinya. Next, the diagnostic logic. Step 1, landmark posterior fontanel. Sudah pasti occiput. Step 2, left. Udah bener, left ibunya kan. Step 3 kita ngeliat nih kuadrannya. Oh, dia udah ngasih tahu juga kok anterior. Ya udah, LOE. Oke, jadi diagnosanya LOE, left occiput anterior. Favorable position for vaginal delivery. Kalian bisa lihat gambar-gambarnya ya teman-teman. Soalnya di ujian nanti kadang tuh dia naruh gambarnya. Ditentukan. Atau bisa juga dia nanya, dia ngasih kalimat baru kamu tentuin dari kalimat yang dia kasih. Atau bisa juga dia ngasih gambar, nah kamu tentuin sendiri. Jadi ringkasannya adalah summary of key principle-nya. Kalau mekanik itu kita lihat dari live presentation sama attitude define the fetal setup. Orientationnya, position is always relative to mother pelvic quadrant left atau right. Diagnosisnya kita harus mengetahui apa yang kita palpasi itu, triangle kah, atau fontanel atau sacrum. Tujuannya LOA is the geometric ideal deviation. OP, occiput posterior, bridge, increase delivery complexity. Oke, selain LOE, OP, entah itu ROP atau LOP, occiput posterior ini ingat ya, prolonged labor sama back pain. Ini akan ada dari soal. Terus kalau dia bridge, sacrum, ya udah, gak usah pikir yang lain, kita amalia aja. CS. Oke, kelas kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Aku doain teman-teman sejawat bisa lulus ujian prometric exam dengan satu kuliah ujian dan bisa renewal kontrak tanpa takut di-terminate atau dipulangkan. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Anyway, tolong bantu like dan subscribe untuk lanjut seri prometric berikutnya supaya aku makin semangat share materi dan soal-soalnya. Dan karena sharing is caring, jangan lupa, jangan pelit sama teman-temannya. Tolong share juga ke teman sejawat bidan lain yang mungkin butuh info belajar gratis, yang nggak sempat nanya atau nggak punya kenalan di sana. Oke. Oh ya, feel free juga untuk TikTok ke aku ya, teman-teman. Mau diskusi masalah apapun, you can tell anything to me. Boleh di MDIG aku, Rima Siombing atau prometric.bd. Kalau misalnya komentar di YouTube agak slow respon, bebas. Diskusi masalah apapun, agen, data flow, memaris, transfer kafala, interview user, buat yang mau daftar
baru pertama kali. Terus nego salary, diskusi cara gimana menghadapi kepribadian staf dari negara lain juga boleh. Aku sangat terbuka untuk itu walaupun belum menghasilkan solusi, setidaknya kalian punya teman gibah. See you in the next video. Bye bye.